Chandra, kalau saya mau flashback lagi ke belakang, bagaimana saya mengenal bisnis ya Joybiz atau produk-produk dari Joybiz itu sebenarnya berangkat dari sakit ya. Kita semua itu sebenarnya mengenal Joybiz itu kan karena sakit dulu ya. Ketika kita sakit, waktu itu saya menderita gangguan gusi, jadi gusi saya itu menyusut. Kalau dokter bilang itu harus dioperasi, giginya harus dicabut semua, kemudian diganti dengan gigi palsu. Lah saya tidak mau. Akhirnya saya menghindar dari dokter gigi karena memang saya antipati kalau sudah urusan dokter gigi. Saya waduh terima kasih sudah ya itu. Nah dari situlah saya mengenal J-Polin pada waktu itu. Nah, setelah itu saya rasakan sendiri, saya cerita-cerita ke teman-teman saya bagaimana saya bisa sembuh, kok sekarang sudah bisa ngomong, bisa makan enak dan sebagainya. Saya bilang kalau saya tidak ke dokter, saya hanya ini menggunakan obat kumur ini. Seumur-umur saya tidak pernah menggunakan obat kumur kecuali sirih merah itu saya seduh malam hari, paginya separuh saya minum, separuh saya gunakan untuk kumur. Seumur-umur hidup saya cuma itu. Gitu loh. Jadi baru mengenal produk ini, ya inilah J-Polin ini, atau produk yang di luaran sama sekali saya tidak pernah pakai, karena kalau sudah ini mulut ini saya sudah ekstra hati-hati ini. Ya, jadi dari J-Polin itulah saya mengenal bagaimana luar biasa hebatnya bisnis di Joybiz itu. Pada awalnya memang saya konsumsi sendiri. Ya, saya konsumsi sendiri, satu keluarga, kemudian saya cicipi lagi setelah J-Polin, kita cicipi lagi dengan Joynumax. Pada waktu saya masuk di join dengan Joybiz, itu belum komplit, baru ada Serasero, kemudian ada J-Polin dan Joynumax, itu aja, hanya 3 ini. Ya, pada waktu join ini, suami saya, sebenarnya suami loh yang join, itu bukan saya loh. Jadi suami yang join, kemudian namanya dikasih ke saya. Udah mama aja yang mau, ya. Terus saya suruh ngapain? Ya, terserah mau dijual mau enggak ya terserah lah. Padahal itu yang dibeli Serasero. Yang dibeli itu Serasero, itu stiker itu yang dibeli. Saya mikir ini mau dijual kemana? Saya tuh bingung. Waduh, ini stiker segini banyak, masa mau dipakai sendiri? Pada waktu itu mahal. Oh, kalau sekarang saya bisa sampai sudah tembus kemana ini Pak Chandra, saya bayangin ya. Saya bayangin itu, kenapa ya dulu nggak semudah sekarang kayak gitu. Pada waktu itu kita ngotot sekali sih ya. Ketika Serasero ini saya benar-benar harus saya sebarluaskan, saya bingung ini kemana ya saya itu. Nah, pada waktu saya di sekolah itu saya cerita sama teman-teman, ini bagus loh stiker ini. Gimana ya biar mereka menarik, maaf nih, sampai tukang kebun saya itu saya kerjai loh Pak Chandra. Jadi saya suruh pakai Serasero itu masuk saku, habis itu Pak, coba Pak lari Pak, keliling lapangan Pak. Kuatmu sudah, biasanya berapa? Maaf, videonya saya merasa berdosa juga ya. Umurnya sudah tua sih, di atas saya 4 tahun lah. Coba lari Pak, masukin saku, lari keliling dah. Kuatmu sudah saya gitu. Biasa berapa? Aku biasanya cuma 2 Bu. 2 itu sudah capek, saya sudah ngos-ngosan ya. Coba ada pakai gitu. Lari, jangan jalan loh ya. Iya sudah. Lari dia. 5 kali. Pak, sudah. Takut saya. Loh, aku kok enggak capek ya? Enggak ngos-ngosan. Enggak, sudah. Berapa kali tadi? 5 kali. Tapi enggak capek itu. Lah iyalah. Coba. Kenapa coba? Karena stikernya ini loh. Stiker ini yang luar biasa. Saya enggak akan biarkan lari lagi. Jangan. Waduh, nanti kalau ada apa-apa saya takut saya. Ternyata terbukti dari stiker itu. Dari situlah saya yakin bahwa stiker aja hebat. Kemudian J-Polinnya juga hebat. Mesti yang lainnya akan luar biasa nih, benar. Nah, kok enak ya, waduh, kok harganya kok oke ya, saya gitu ya. Wah, ini mau nih dah. Nah, setelah tidak ada 1 bulan, saya mulai belanja lagi, saya rintis lagi, sampai pada akhirnya saya tembus ke CBB, Pak Chandra. Ya, itu memang luar biasa, dan kebanyakan karena jam saya itu terikat dengan jam-jam dinas pada waktu itu, karena saya juga banyak jam. Jadi akhirnya apa yang harus saya lakukan kalau jam dinas gini, saya tidak bisa offline, saya tidak bisa ketemu dengan orang yang saya tuju. Lagian kalau saya face to face itu mesti jawabannya gini, larang, mahal, ya, mahal ini, gitu mesti gitu Pak jawabannya. Aduh, saya gini, sakit jawaban bilang gitu. Saya gini, aduh,
Enggak mahal, Ibu. Ini manfaatnya luar biasa. Daripada jenengan di rumah sakit, nanti minum obat berbahaya. Saya berusaha ngerayu sampai habis lah rasanya ini, sampai bosen lah rasanya. Enggak lolos-lolos. Saya mikir-mikir, aku ini kalau cara jualan gini nih, wah repot ini, udah habis produk saya gitu. Akhirnya udahlah, saya berani-berani, nggak usah malu-malu sama teman-teman saya. Udah saya pakai WA story itu. Saya nggak ngerti sebenarnya Pak Chandra bahwa ini online, saya asal naruh aja nanti kena apa teguran atau enggak. Saya tuh nggak tahu kayak gitu, kayak apa dunia untuk online, dagang di online itu bener-bener nol sebenarnya saya. Hanya di Facebook saya punya, udah masukin situ aja, taruh aja di situ. Ada orang komen amin, tidak ya nggak masalah. Di story WA saya juga gitu, di IG juga gitu. Cuman itu aja yang saya lakukan. Di grup saya CCP nggak dianggap. Ada grup beberapa teman-teman itu dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu saya masukin semuanya. Nggak dianggap, nggak ada yang respon. Tak biarin aja, nggak apa-apa, tenang aja. Minimal kan dia sudah lihat. Minimal nggak lihat, perkara nggak direspon, ya, nggak masalah. Suatu saat mereka butuh, pasti akan menghubungi saya. Dan mulai dari itulah saya nyaman sekali dengan jualan online. Apalagi pada waktu saya mulai jualan online itu banyak orang yang mengatakan berapa itu untungnya. Saya tidak berbicara keuntungan dulu, tapi apa yang saya lakukan adalah karena ketulusan hati saya, di mana saya itu berangkat dari keluarga yang nggak punya, ibu saya sakit nggak bisa beli obat, pengalaman adik-adik saya dulu kecil-kecil juga pernah sakit sampai difteri dan sebagainya karena lingkungan yang mungkin kurang bersih pada waktu itu. Dari belajar dari pengalaman-pengalaman itulah ketika saya menemukan benar-benar menemukan produk yang luar biasa ini, saya hampir tidak berpedoman pada saya dagang enggak. Saya cuman gini, kalau orang ini butuh, saya akan bantu, ketulusan hati saya sudah. Cuman itu. Jadi memang apa yang saya lakukan itu memang sebenarnya kalau saya mau jujur, kalau keuntungan saya enggak berpikir banyak, keuntungan saya enggak berpikir banyak. Yang penting yang sakit, orang yang membutuhkan ini bisa mengkonsumsi dan bisa mengurangi rasa sakit. Pernah suatu ketika Pak Chandra, belakang rumah saya sini ada ya seusia saya lah, dia depresi berat sampai cuma duduk gini, aduh saya lihat tuh kasihan, sudah orang tuanya sudah sakit-sakitan, suaminya kena kanker otak, istrinya yang diandalkan untuk mencari rezeki ini juga sakit depresi, sudah depresi itu bukan depresi yang tingkat apa, sudah cuman duduk sambil gini aja sudah nggak punya semangat sama sekali. Ibunya datang ke sini, saya datangi, ayo coba datang ke rumah, coba siapa tahu diajak ngobrol bener-bener saya rayu, saya kasih apa itu sirah-sirah ini, coba Mbak pegang Mbak, opo ini sudah, ayolah Mbak ini lo cantik, saya bilang, saya rayu-rayu, padahal dulu saya juga nggak kenal bener sih, cuman hello aja. Saya bersyukur saya apa Pak Chandra. Setelah saya dari situ, saya berikan Genomed 3, sudah pakai dulu aja Ibu, enggak apa-apa, apa kata nanti, sudah saya bilang itu. Benar-benar saya melihatnya itu, andaikan saya di posisi seperti itu, apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma gitu aja. Jadi benar-benar saya kembali ke diri saya. Dari benar saya merasakan orang kalau sudah sakit, enggak pegang uang, harus berobat, itu kayak apa sudah ya? Itu dari situlah. Ya, alhamdulillah. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan ini benar-benar menjadi perjalanan bisnis saya. Apapun yang terjadi, saya yakin gitu. Semuanya akan berjalan apa adanya. Ya inilah yang saya lakukan. Online Pak Chandra, tapi saya tidak ngerti, tidak paham seperti apa aturan lainnya. Itu pengalaman saya. Nih, saya kira itu aja. Terima kasih Bu Yosefa. Bicaranya semangat sekali, saya suka ini, langsung menginspirasi. Kenapa? Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Yosefa. Kalau kita mau lihat awal saya masuk di jualan online itu sebenarnya di luar perhitungan saya ya, karena memang saya tuh kalau jualan, kalau sebelumnya memang saya memang melayani. Dulu saya kan asli Wonogiri ya, jadi setiap tahun ketika saya pulang itu saya mesti bawa batik gitu ya, tapi taruh di rumah. Jadi saya punya butik lah kecil-kecilan gitu.
Tapi lakunya ya 1, 2, 1, 2, cuman gitu-gitu aja. Nah, begitu saya ketemu dengan yang namanya Joybiz ini, saya mikir-mikir, ini barang kalau ditawarkan ke tetangga-tetangga, teman-teman itu katanya ini mahal gitu, katanya mahal. Nah, iya, kalau ibu ya bisa-bisa aja, sama aja kok. Ketika kita sakit dengan barang yang mahal pun akhirnya juga jadi murah, saya bilang gitu. Tetap aja nggak ada yang lirik. Nah, akhirnya saya sudah buntu karena saya sudah ini harus habis produk ini gimana nih caranya saya gitu. Udah iseng-iseng aja sudah. Saya padahal nggak ngerti ada undang-undang IT apa yang membatasi saya. Saya cuek itu udah nggak tahu, buta saya udah. Yang penting saya posting, ada testimoni saya masukin di situ, kadang-kadang saya modifikasi foto-foto itu, saya cerita sendiri, ya maaf ini Pak Chandra, kadang-kadang saya keluar dari apa yang sudah dimasukkan Pak Yoga sama Pak Chandra. Pak Yoga kan sering ya, nanti jam segini posting ini gitu ya. Saya kadang-kadang enggak, saya asik dengan sendiri, saya ngeh di situ. Udah, ketika saya ngeh, mesti closing bener gitu loh. Jadi maaf ini Pak Yoga ya. Sekarang saya buka Pak Yoga. Kadang-kadang saya ngelantur sendiri dengan apa ya, imajinasi saya sendiri. Saya bayangkan saya ngomong tentang Joy Cell, saya berbicara dengan udahlah, pokoknya saya ketik aja di situ, saya ngomong aja sudah semampu saya. Kalau saya sudah ini cukup nih, udah nih, closing nih, ya udah. Kadang-kadang juga ditegur, sudah dikasih aturan sama Pak Yoga tuh loh, sudah bikin gini, harus posting gini. Aku kok nggak ngeh ya, saya gitu ya. Ya itulah yang saya lakukan, hanya itu. Dan saya tidak pernah mempelajari pendidikan apa ya, buku apa, itu enggak. Sebelum saya di Joybiz, saya enggak kenal yang namanya gini-gini nih Pak. Enggak kenal, enggak ngerti ini apa. Yang saya pakai ini buku pelajaran itu sudah. Sama mendengarkan berita di televisi. Ya, sekarang televisi itu enggak pernah ada yang lihat, mati terus-menerus. Jadi ini ya dah. Pokoknya ini harus sampai gitu, saya benar. Sampai saya banyak yang saya koleksi ini. Jadi apa ya, kalau saya enggak baca, memang pernah saya gini kan. Coba saya enggak baca ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Dia enggak closing. Aneh ya, aneh juga ya ini buku ini, saya bilang gitu. Apa sih dari? Saya coba nggak baca sudah, seminggu saya nggak baca, nggak closing sudah. Tapi begitu saya baca, saya ulangi lagi, saya tebeli, bener. Sayangnya saya itu tidak bisa gaptek lah, gaptek. Saya itu kalau ada apa-apa anak saya itu, ayolah dek, kasih tahu lah dek ini gimana, mama ini gini, ayolah dek, jangan banter-banter, aku nih nggak tahu, nggak paham, satu sampai gaptek saya Pak, bener. Saya dibohongi anak saja, saya nggak tahu kok. Sampai HP saya ini nggak bisa kemana-mana, saya nggak ngerti. Jadi memang asal-asal aja belajar IT itu saya, ya apa ya, ya cuman atasnya datar-datar aja lah, saya nggak ke dalam gitu, nggak. Nah, jadi cuman ya itulah yang saya pakai modal, dan ternyata luar biasa, saya bisa membantu banyak teman-teman saya yang saat ini, apalagi nih yang selama pandemik selama hampir 6 bulan ini ya, selama hampir 6 bulan ini luar biasa, teman-teman kecil saya dulu banyak sekali yang ikut bantu saya untuk jualan ya. Kalau saya bahasanya saya enggak mau bilang dropshipper apa, sudah kalau kamu mau ayo, kalau enggak mau join udah pakai ini. Satu kasihan lihatnya saya gitu. Tentu kalau lihat teman seangkatan terus pendapatannya nggak pasti, terus anaknya masih kecil-kecil gitu, tuh rasanya kembali lagi ke sana, dan akhirnya mereka juga mau jual. Untungan berapa? Udahlah nanti kita bicara belakangan. Saya tidak pernah narjet Pak Chandra, sama sekali saya tidak pernah narjet, kamu harus laku segini, enggak. Cuman saya beritahu ini nanti caranya gimana. Udah, lihat postingan saya, ambil postingan saya, kamu posting genting. Cuman gitu aja. Jadi apa yang terjadi pada hari ini, sebelum saya tidur malam hari itu saya harus posting dulu untuk besok pagi. Saya target tuh, makanya kalau saya sering jam 3 pagi saya baru tidur. Jam 3 pagi tidur, jam 4 itu sudah bangun, 1 jam siang nggak pernah tidur. Karena kita maksudnya sampai sore kan ya. Jadi benar-benar sebelum saya tidur lelap harus posting sudah. Itu biasanya saya lakukan di WA saya. Itu yang paling luar biasa itu di WA. Ya. Karena WA itu benar-benar membantu itu sudah.
Udah enggak usah takut, udah masuk aja sudah saya gitu. Jadi Ah, itu yang dilakukan. iya, Ya, oke, luar oke, biasa oke. JP paten dah. Itu Pak Chandra. Jadi memang nol, saya nol, IT nol sudah. Gaptek udah. Nah, sama kok dengan yang teman-teman yang lain saya kira ya. Itu cuma yang ini baru ini kenal laptop, memperdalam laptop itu ya selama ini ada daring-daring itulah kita. Kalau kemarin-kemarin enggak, udah males gitu. Tapi sekarang oke, mulai mengasah nih Pak. Itu Oke, pengalaman saya Pak. Jadi oke, enggak oke, pakai oke, ilmu. Ibu. Enggak pakai ilmu paten aja udah. Jalani aja dah, jalani kata Pak Tony. Jalani aja, ulang terus itu yang saya lakukan. Memang kalau di JBIS ini luar biasa. Saya akui. Jadi apa sih yang tidak ada di JBIS? Ya, produk oke. Ya, yang terpenting nih kalau produksi kita nggak usah sudah semua teman-teman tahu semua ya. Yang terpenting di JBIS itu adalah pembinaan untuk merubah mindset ini loh. Jadi memperbaiki pola pikir dulu. Ini juga diperhatikan. Nggak ada loh orang bisnis kok ngurusi pola pikir, ya kan? Seumur-umur saya baru loh ini perusahaan ini kok bagus ya. Kita diwajibkan untuk kewajiban membaca, mendengarkan audio kemudian ada sharing kelas seperti itu. Yang sharing kelas pun kita tidak sampai larut gitu. Jadi sharing kelas pun hanya seperti kita pengalaman kita apa. Nah ini menarik sekali. Dari situ sebenarnya kita mendapatkan ilmu dari teman-teman sharing kelas kita itu bagaimana mereka cara menjual. Dari situlah kita pakai. Nah, cara-cara teman-teman itu kita gunakan untuk online. Jadi apalagi sekarang nih Mbak Chandra, rugi udah. Ini apa? TDMO ini waduh sudah. Akhirnya apa yang ada di kepala saya sekarang, tembak terus, aduh, saya suka segini udah, ayo sampai tadi pagi nih ngerjakan PR-nya, Kemudian ini, waduh, saya tuh nggak taunya sudah asar sudah saya. Hari ini PR-nya praktek semua ya, Bu? Iya, saya gitu, loh, sudah asar saya itu asik saya bikin ini, waduh ini asik, tidak terasa kan ya. Pokoknya saya sudah posting, lakukan aja kebiasaan sehari-hari postingnya, promonya jalan terus, kita sambil belajar. Waduh enak ini kalau jalan, tapi lama-lama, asar sudah saya gitu. Begitu aja harus selesai nih, ya, masuk. Memang luar biasa. Jadi tidak ada perusahaan MLM yang menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ini. RDM dulu juga kayak apa? Sudah bagus, RDM itu sudah bagus loh. Loh ini muncul yang lebih bagus lagi ya. Kan nggak tahu nanti setelah ini apa lagi nih Pak Yoga. Heran saya. Apalagi nih yang akan keluar. Saya sampai gini, oh ini apalagi yang mau dikeluarin ini. Dari RDM itu aja saya sudah, oh nanti arahnya ke sana. Saya ini, oh ini arahnya ke, loh muncul TDM. Oh jadi gini tuh caranya. Waduh. Akhirnya ya oke lah. Terima kasih sekali dari memperdalam sistem online lewat RDM, lewat TDMO ini, omset saya tambah. Amin deh pokoknya. Amin JBIS, amin. The best pokoknya. Udah. Nggak ada duanya udah gitu. Jadi luar biasa. Terima kasih ini. Ini benar-benar saya jadi semangat. Kalau saya ngandalkan, maaf nih bukannya, tadi sudah disinggung dengan Pak Haji tadi, ya maaf, bukan kita. Iya Pak, memang benar. Saya ngabdi menjadi tenaga pengajar nih Pak, hampir 30 tahun Pak. Hampir 30 tahun. Jadi gaji yang saya terima dengan bisnis saya, join dengan JBIS selama 1 tahun. Aduh, sepersekiannya Pak. Dapat capeknya doang ya. Maaf ya, bukan apa ini, bukan kita terus melecehkan yang lama, enggak sih. Cuman apa sih tujuan manusia ke depannya kalau bukan untuk kemakmuran? Nggak mungkin kita ke depan mau sengsara kan gitu. Jadi memang iya gitu loh. Dan ini sudah akhirnya saya gunakan untuk persiapan tahun depan. Kebetulan suami sudah mau pensiun tahun depan. Nah inilah, ini nanti pindah ke sini aja ya. Sudah saya rintis, sudah tinggal lanjutin aja sudah saya gitu. Ini nanti gantian ya. Kalau dulu saya dipaksa join, ini jalankan, sekarang beliau pensiun, ayo lanjutkan kayak gitu kan. Jadi ya estafet lah gitu ya. Jadi karena wah keren udah. Ilmunya paten dah. Satu rumah kita bisa gini caranya. Ini
ini memang luar biasa Joybis. Jadi teman-teman yang ada di sini yang saat ini belum join dengan kita ya, ayo sudah, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu lagi udah. Pokoknya jangan ragu lagi. Ini maaf, ini barusan ada teman saya, kok enggak dijawab, saya lagi online nih, saya bilang gitu. Karena dia pengen jadi reseller, karena beberapa kali dia tawari, kamu ini kalau bener iya, ayo. Jangan hanya, aduh, cuman say hello aja. Kalau saya hello, saya enggak mau nglayani, saya bilang gitu. Bener nih, bener. Oke, kalau bener dari ini. Karena beberapa bulan yang lalu tuh sudah terus gitu Pak Chandra, jadi pegel ya, jengkel juga ya. Ini orang ini, ya enggak, aku lo ngayani yang lain online ini, bilang gitu, closing nih saya gitu. Saya kalau iya, ayo deal, oke, mulai besok ya saya cek tadi, oh udah pasang status, oke dah, saya gitu. Jadi itu yang saya rasakan dan terima kasih nih, dari sinilah saya juga banyak menolong teman-teman semua yang kesulitan untuk menambah income, itu tertolong dengan apa yang saya lakukan. Yang penting apa Pak? Ikhlas. Jangan punya prasangka buruk. Sudah. Jangan punya prasangka buruk. Kadang-kadang kan ada orang khawatir Pak. Ya. Nanti jangan-jangan barang tak kirim dia enggak bayar. Udahlah, ikhlaskan. Kalau itu memang rezeki kita. Mesti uang itu akan masuk ke kita. Itu aja sudah. Yang penting kita punya niat. Kamu mau, oke. Mau jadi, iya. Nah, keuntungan apa katanya nanti. Yang penting saya tidak akan melupakan keuntungan. Ambil udah keuntungan. Saya kadang-kadang gitu kalau dia tidak percaya. Berapa putaran ambil udah keuntungan. Tapi putaran berikutnya ayo kita nego ngomong baik-baik. Kamu sudah dapat untung banyak. Join waktunya, saya gitu kan. Jadi kalau memang masih belum mau ya ayo, tapi dengan peraturan baru nih, ya teken kontrak baru nih ya gitu kan. Karena keuntungan dia sudah merasakan kan, minimal dia sudah merasakan segitu banyaknya ya yang kita peroleh. Gini, jadi kenapa sih saya ini sering banyak teman-teman menanyakan ke saya, gimana Bu, kok bisa kalau closing itu kok bisa gitu loh. Saya ini juga enggak punya ilmu paten ya, saya juga enggak punya dukun. Saya ini enggak punya ilmu pengasihan apa, ini saya juga enggak megang apa-apa. Aku enggak dengar, Bu. Oh, udah dengar? Ya, oke, nanti kalau enggak dengar, besok ketemu ya, yang lain aja yang dengar. Jadi memang ini yang sering ditanyakan ini, saya sendiri juga heran loh. Saya tuh kalau menawarkan, Ibu kalau misalnya nih, ada orang yang sakit, saya arahkan ke Genumek misalnya. Saya bilang gini aja, Ibu kalau mau sembuh sakit itu kalau cuma Genumek itu ya nggak maksimal gitu. Jadi terus gimana? Ya didampingi dengan kumur dulu, karena kan mulut ini kan kotor, Bu. Saya gitu kan, jadi Genumeknya tawarkan, kemudian kita kasih dengan Jipolin tadi. Nah, orangnya mesti gini, nanti mah Bu, kalau belinya per piece, per produk, ya mahal. Tapi kalau Ibu belinya itu paket, nah, maaf ya, ini kuncinya ya. Teman-teman, ini kuncinya ya. Jadi per paket, saya biasa mengeluarkannya itu per paket. Jadi memang menurut mereka itu harganya jauh lebih murah. Tapi pada kalau ketika kita benar-benar lepas ini per paket, itu keuntungannya udahlah luar biasa gitu loh. Jadi kenapa closing? Ya saya kaitkan aja. Nah, kalau ada orang yang saya mau detox, Bu, saya bisa aja sih detox. Ibu sekarang detox turun 10 kilo pun saya oke, bisa. Tapi Ibu apa kuat? Saya bilang gitu. Ya, terus gimana? Naikkan imun dulu, udah. Pakai apa? Genumek. Habis itu baru kita keluarin toksinnya, gitu. Nurut dia, ya amin lah. Akhirnya closing lah, 1 paket, 2 Genumek, 1 Jitok. Itu yang saya lakukan seperti itu. Saya tidak menyembunyikan apa ya. Memang itulah yang saya lakukan karena kesehatan itu memang luar biasa dan mereka itu benar-benar yakin kalau ini loh, benar produk ini benar-benar oke sudah. Karena ada teman sih pengalaman ya, ada teman sama ngajarnya di SMK sebelah rumah sini. Jadi teman ini mulai 16 tahun yang lalu, sudah 16 tahun dia itu divonis jantung, harus operasi. Dia enggak mau. Dokternya cuma bilang, Ibu selamanya akan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, padahal tidak hanya jantung, dia juga komplikasi.
ada darah tinggi, ada kolesterol, ada diabetesnya, komplit lah gaduh-gaduh ya. Ini kalau dokter kan sudah, ini gimana gitu ya, ya maaf tidak mendahului. Cuman dokter sudah gitu, akhirnya suatu ketika dia lewat depan rumah saya terus menerus mau tanya itu takut, mau tanya itu sungkan gitu. Tanya ke temannya, Bu punya nomor HP-nya Ibu? Enggak punya. Orangnya ada. Maaf toh, enggak, aku mau tanya-tanya itu loh, itu produk apa katanya gitu. Ya kalau memang belum jodoh sih belum ketemu ya, belum ketemu. Sampai 1 bulan, 2 bulan belum ketemu dengan saya. Akhirnya yang ditanya ini KTU-nya ini bilang, Bu, jangan ditanya sama Ibu Widarsi. Kenapa? Minta nomor HP. Kenapa udah dikasih? Atau disuruh ke sini aja, kapan hari ke sini. Oke, mana nomor HP-nya? Saya hubungi. Ada apa, Bos? Nyari-nyari saya bilang gitu. Tumben, saya bilang gitu. Akhirnya gini, aku mau ke situ. Oke, datang. Nah, datang ke rumah. Kenapa? Ini loh, aku tuh sudah tidak mau minum obat dokter lagi, gimana? Jangan yakin enggak? Yakin enggak dulu, saya bilang gitu. Karena apapun yang terjadi, sugesti itu membuat kita menjadi sembuh. Sugesti itu adalah obat yang paling manjur. Kalau jenengan tidak yakin, mau harganya itu ratusan juta, miliar apapun, jenengan akan sembuh. Jenengan kesini yakin tidak dulu? Yakin wis, sudah yakin. Dah sekarang gini, kalau jenengan mau, oke 3 saset dulu. Maaf ya, saya sampai ngecer Pak Chandra. Sampai ngecer Pak Chandra. Saya cer. Jadi saya bilang 3 saset dulu. Banyak itu. Iya. Kan kasihan juga kan ya. Mereka kan enggak, kalau sudah merasakan baru. Jadi saya coba 3 dulu. Ini 3 pakai. 3 hari ya. Ya. 3 hari saya jangan anu dulu, jangan minum banyak dulu. Takut saya juga, kan saya juga kalau ada apa-apa saya harus konsultasi ke dokter. Kalau dulu kan ada dokter, sekarang Pak Haji. Ini lama nih saya tidak konsultasi ke Pak Haji nih. Ini kalau ada apa-apa sama Pak Haji. Pak Haji ini gimana nih kasus gini-gini. Yang penting teman-teman yang mau mengkonsumsi ini mau cerita, tolong ya, ini pengalaman ya. Jadi mau cerita, jangan disembunyikan penyakitnya itu. Ini memang harus cerita gitu loh. Jadi akhirnya dia minum 3 saset itu sudah beda. Saya biasanya enggak ngantuk, enggak capek, enggak pusingan gini. Ini enak sekali. Ambil lagi 3. Jadi 6 dah. Setelah 6 ini dia ngambil 1 paket Genumek. Ya sampai sekarang mereka make, keluarganya make, putrinya make, karena satu keluarga ini ternyata putrinya itu malah terkena diabetes, masih gadis. Kemarin itu terakhir 450, akhirnya dicetok. Ya. Karena cetok turun, normal sudah bagus itu. Jadi itulah yang saya lakukan. Jadi solusinya adalah yakin, percaya, oke, itu closingnya. Terima kasih.